Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di channel aku, Rulia Pratiwi. Hari ini aku mau bikin video tentang dermatitis atropik eksim atau biasa juga disebut dengan ruam susu. Kebetulan dermatitis atropik atau eksim ini atau ruam susu ini dialami sama anak aku. Jadi aku mau share pengalaman aku gimana caranya aku ngobatin anak aku dengan alhamdulillah dengan cepat sembuh dari dermatitis ini. Jadi hari ini aku mencoba bikin video pakai headset. Semoga suara aku lebih jelas ya, karena banyak banget masukan dari teman-teman di video aku sebelumnya bilang audionya terlalu kecil. Semoga mulai hari ini dan kedepannya kualitas video aku lebih baik dan suaranya juga lebih jelas ya. Mohon maaf kalau masih ada banyak kekurangan. Nah, apa sih ruam susu atau dermatitis atropik atau eksim itu? Di sini aku bacain ya biar aku nggak salah. Jadi eksim itu kondisi kulit itu saat peradangan pada kulit yang biasanya ditandai dengan kulit gatal, merah-merah dan juga kering. Atau kadang-kadang juga ada isi airnya. Bahkan bisa sampai pecah-pecah dan kasar. Eksim itu bisa terjadi di bagian kulit manapun, dan sampai sekarang memang belum ada penelitian yang jelas kenapa eksim itu terjadi, apakah karena alergi atau karena sisa-sisa hormon yang dari kita ibunya ke bibi kita gitu. Nah, di kasus anakku ini itu bisa jadi karena kulitnya itu sensitif karena keturunan. Kebetulan aku dan suami aku itu kulitnya memang sensitif, dan kemungkinan besar memang anak aku juga ikut sensitif. Tapi tidak menutup kemungkinan juga apa yang dialami anakku itu juga karena produk yang sebelumnya aku pakai. Bisa jadi ini masih belum jelas juga sebabnya, tapi kayaknya kalau dari alergi makanan sih aku nggak makan yang aneh-aneh gitu ya, karena aku juga punya alergi protein tinggi, dan selama aku menyusuin ini aku nggak makan makanan yang berprotein tinggi gitu, yang mengarah ke alergi yang dialami anak aku. Dan anak aku ini terjadinya itu munculnya nggak cuma di muka aja, di kupingnya juga. Nah, untuk eksim yang dialami anak aku itu awalnya malah bukan muncul di muka tapi di kuping ya. Awalnya muncul di kuping gitu kan, terus aku luka apa ini dan gimana cara ngobatinnya aku nggak tahu, dan kebetulan aku tanya sama kakakku. Nah, kebetulan kakakku itu dokter dan menyarankan aku salep. Ini dia kasih aku salep ini, kelihatan nggak? Dia kasih aku salep ini, gentamisin sulfat yang 0,1%. Ini atas resep kakak aku, suruh beli di apotek. Sudah aku beli di apotek. Ini aku pakai sekitar semingguan, tapi awalnya itu muncul di, kalau nggak salah, telinga sebelah kanan, lalu telinga sebelah kiri. Tapi pakai ini itu memang efek sih, tapi lama banget gitu loh. Jadi memang nggak langsung sembuh, tapi pelan-pelan. Jadi kulit anak aku itu lukanya itu kan berair gitu ya, lukanya berair, terus habis itu mengeringnya agak lama. Pakai lem ini itu tuh karena aku kasih malam gitu ya, pagi itu kayak ketombe kering tuh, jadi harus dibersihin. Ini selama 1 minggu dan dia lukanya memang melebar, gak sembuh-sembuh gitu kan. Terus aku kan penasaran ya, aku googling, aku cari tahu di mana-mana. Ternyata ada beberapa produk. Sebelum aku ke produk yang mempan digunakan ke anak aku itu, aku menemukan satu produk, yaitu ini Bimi. Ini klaimnya organik. Jadi waktu itu aku memang ada beberapa opsi, tapi opsi-opsi yang lain itu kebetulan harganya lumayan ya. Jadi aku berusaha cari yang harganya di bawah dulu. Terus aku nemu ini Bimi. Maksud aku sih, aku mau menghindari dari yang berbahan kimia gitu ya, karena salep yang diresepin kakak aku kan banyak kimia. Aku mikirnya kasihan anak aku masih kecil gitu kan, kalau dari awal sudah dikasih kimia itu
kasihan aja gitu ya, walaupun aku nggak ngerti tentang perkimia-kimiaan, tapi aku pengennya kasih yang organik aja. Terus aku pakai ini Bimi, ini dalamnya ini harganya 80.000. Nah ini itu kalau klaimnya bisa buat macem-macem ya, bisa buat ruang popok, bisa buat orang dewasa juga, nggak cuma buat kita gitu ya. Pokoknya permasalahan kulit pakai ini, dan ini juga organik gitu. Ini aku pakein ke anak aku itu tiap habis mandi sama malam pas mau tidur. Pakai ini itu aku sekitar 3 harian pakai ini. Aku tidak menemukan perbedaan ya, tapi jatuhnya ini kan warnanya kuning ya, jatuhnya numpuk di kulit anak aku. Jadi anak aku tuh kebetulan di sininya juga ada, jadi bintik-bintik itu di sininya ada. Itu aku pakein ini, jadi dia kalau di tisu tuh nempel gitu loh warna kuning. Nah sebelumnya aku cerita dulu, jadi kan tadi kan di kuping ya, aku pakai salep ini di kuping, terus nggak lama itu muncul di bagian mukanya. Nah pas muncul di bagian mukanya itu aku udah nggak pakai ini, tapi langsung aku olesin ini, jadi di muka aku olesin ini. Nah tapi makin hari kebetulan malah makin banyak, entah itu karena memang didukung dengan cuaca panas atau apa, aku nggak tahu. Nah setelah aku ganti ini 3 hari, mungkin kan entah aku yang kurang sabar atau gimana, aku langsung beli ini buds yang travel size. Nah di sini juga sekalian krimnya, dan dapat ini untuk mandi, untuk sabun dan shampoo-nya. Ini satu paket ini nih yang travel size ya. Ini kalau aku nggak salah harganya sekitar 280 atau 270 berapa gitu, dapat segini. Dan ini hasilnya di anak aku itu wow banget. Jadi sekitar 1 minggu sudah terlihat sekali perubahannya. Habis ini aku kasih lihat foto anak aku perkembangannya saat pakai ini ya, ini dan sebelum ini, dari benar-benar parah sampai sekarang alhamdulillah kulit anak aku sembuh dan mulus lagi. Oh ya, sebelum aku pakai produk-produk ini tadi, aku memang punya krimnya Pure Baby. Itu aku dulu coba untuk ruam popok anak aku, itu malah jadi numpuk gumpalan putih-putih gitu. Aku nggak tahu memang kayak gitu atau itu tidak cocok di anak aku nggak tahu ini emang nggak cocok atau caranya itu memang nggak bisa nyerap kayak gitu. Karena aku tidak mau melanjutkan pakai Pure Baby, jadi untuk ruam susu atau masalah kulit anak aku ini aku nggak kasih lagi yang Pure Baby itu tadi. Nah ini dia foto-foto dan ada juga video kondisi muka anak aku dari sebelum pakai buds dan proses pakai buds. Ini dari merah banget, terus kayak luka bakar, dia melebar, tapi akhirnya sembuh dan kembali lagi normal seperti semula. Nah ini dia mams muka anak aku sekarang, udah nggak merah-merah lagi, udah nggak melepuh lagi. Alhamdulillah cocok dan sama sekali nggak ada keluhan sampai sekarang. Jadi sekarang kalau misalnya ada bentol kena nyamuk pun aku kasih buds, dia juga cepet banget sembuhnya. Nih jadi mulus kembali deh. Nah untuk cara pakainya yang sabun ini sih biasa ya, aku kasih pas mandi aja, sama kayak kita lagi nyampuin sama nyabunin baby aja. Tapi di sini ada juga yang desainnya itu bisa ditaruh di wastafel terus baru dimasukin ke baby atau taruh di airnya. Tapi kalau aku sih aku sabun biasa ke baby, nanti ditunggu sekitar 10-20 detik, didiamkan dulu baru sih basuh air gitu. Nah untuk si super shooting rescue lotion ini aku pakein juga seperti biasa setelah mandi kita keringkan,
Kalau sudah kering kita kasih ini, tapi aku kasih ini nggak cuma kalau habis mandi. Kalau sekiranya kulit anak aku kering, aku kasih. Misalnya siang-siang nih aku kasih, atau malam juga aku kasih. Jadi di sini tidak ada patokan diberikan berapa kali satu hari gitu. Sekira-kiranya kita aja gitu. Dan ngolesinya tipis-tipis aja. Sekitar setelah 1 minggu setelah pemakaian ini, sabunnya ini, aku beralih lagi ke sabun biasa. Karena aku pikir, oh kulit anak aku sudah sembuh nih, aku bisa ganti ke sabun yang bisa aku pakai selain ini. Jadi sebelum aku pakai ini, sebelum anak aku terkena ruam susu atau eksim ini, anak aku itu dari setelah lahir itu pakai pigeon. Setelah pakai pigeon muncul, terus kan aku kasih ini. Terus habis itu aku mau ganti karena aku beli pigeonnya yang travel size, benar-benar kecil, itu sudah habis. Nah aku mau coba ganti merek lain, ceritanya itu si Johnson yang rice and milk atau yang apa itu, yang putih itu. Aku kasih itu baru 1 kali pemakaian ya, kayaknya 1 atau 2 hari mulai muncul lagi tuh bintik-bintik di anak aku. Terus akhirnya aku kasih lagi krimnya deh. Nah ternyata setelah aku searching, aku googling, itu kalau kulit baby yang sensitif juga itu nggak bisa pakai sabun yang berdeterjen atau berbanyak busanya atau yang berparfum. Karena kebetulan aku pilih Johnson itu karena aku suka baunya gitu kan. Ternyata karena kulit anak aku itu sensitif, dia nggak bisa pakai yang berbusa atau yang wangi-wangi. Akhirnya aku cari beberapa opsi untuk sabun yang khusus untuk kulit sensitif. Akhirnya aku menemukan ini, Cetaphil Baby. Jadi sekarang baby aku pakai ini deh. Nah alhamdulillah sampai sekarang nggak ada keluhan di baby aku gitu. Nah selain dengan skincare ini tadi, cara untuk menjaga kulit baby kita, terutama kulit baby sensitif, itu sebenarnya gampang-gampang susah mams. Jadi ketika mandi jangan terlalu menggosoknya dengan keras, dan pilih washcloth yang halus, jangan yang kasar. Karena kan beda ya, washcloth yang dipakai itu kasar, jadi kaku gitu, kasar, itu hindarin aja. Setelah itu pilih handuk bayi yang halus juga bahan kainnya. Aku saranin untuk memilih handuk bayi yang memang benar-benar untuk bayi. Jangan pakai handuk yang dipakai orang dewasa karena bahannya juga sudah beda, dari kualitas kelembutannya juga beda. Lalu kalau baby kalian habis mandi atau habis keramas, itu memang ada yang menyarankan tunggu aja sampai kering. Tapi kalau aku nggak bisa tunggu sampai kering, kasihan ya babynya nanti kedinginan. Jadi caranya aku tap-tap aja itu handuknya, aku tap-tap pelan-pelan, jadi nggak aku gosok ke kulitnya sama ke rambutnya juga, cuma aku tap pelan-pelan aja, nggak aku gosok-gosok. Nah terus nih, biasanya kan selain di muka ada juga masalah meruam gitu ya, di bagian leher, tangan, atau di selangkangan baby kita, atau apalagi kalau yang berat badannya mulai bertambah ya. Nah itu caranya, setelah mandi kita pastikan area-area yang terlipat itu kering. Jadi jangan sampai basah, karena saat basah lembab itu mudah tergesek dan mudah luka. Setelah kering baru kalian kasih pelembab-pelembab yang kalian punya. Terus jangan biarkan kulit baby kalian itu benar-benar kering, apalagi yang sensitif. Makanya selalu perhatikan kulit baby kalian, kalau udah kelihatannya kering gitu, cepat-cepat kasih pelembab yang kalian punya. Nah ini aja beberapa cerita dan tips dari aku. Semoga video aku bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.